Ya, MJ Listeners, peresmian gedung Papua Youth Creative Hub ini rencananya akan berlangsung besok, MJ Listeners, pada 21 Maret 2023 di Jayapura dan akan langsung dihadiri oleh Presiden Joko Widodo. Lalu seperti apa persiapannya? Kita sudah terhubung langsung dengan co-founder Papua Muda Inspiratif sekaligus Sekretaris Jenderal Papua Muda Inspiratif Papua Youth Creative Hub, Friana Patri Melani Osok. Selamat siang, Kak Mei. Hai Kak Sofi, selamat Hai siang. kami, ini rencananya besok gedung Papua Youth Creative Hub akan diresmikan dan dihadiri oleh Presiden. Nah, seperti apa kami persiapannya sekarang ini? Um, Iya Kak, puji Tuhan sekali. Akhirnya setelah menunggu selama 3 tahun, sejak berdirinya Papua Muda Inspiratif, akhirnya Papua Youth Creative Hub akan diresmikan besok. Sampai saat ini sangat ramai sekali Kak, udah beberapa persiapan yang dilaksanakan dan dipenuhi oleh anak-anak muda Papua di Jayapura. Jadi sangat antusiasmenya sangat tinggi di Jayapura Kak. Tentu ya, pasti ini sangat-sangat dinantikan begitu. Nah, kalau persiapannya seperti apa kami? Kan besok ini acara hari H. Nah, kira-kira akan ada acara besok itu akan seperti apa kami? Iya Kak, jadi besok itu selain peresmian di Papua Youth Creative Hub-nya, senternya, Mhm. em, bersama Bapak Presiden juga kita akan melakukan video conference langsung dengan teman-teman Papua Muda Inspiratif di 8 lokasi, Mhm. di Jayapura, di Fakfak, di Tamrau, dan di Merauke. Nanti dari masing-masing kota dan kabupaten ini akan kita tampilkan juga hasil kerja anak muda Papua. Oke. Nah, selain Presiden Joko Widodo, kami rencananya besok akan ada siapa saja nih yang hadir? Ya Kak, selama ini kan Papua Muda Inspiratif bergeraknya berkolaborasi baik itu dengan pemerintah dan pihak swasta juga dengan masyarakat. Jadi kayaknya seluruh lapisan masyarakat pasti ada sih Kak, dari kementerian, Mhm. kemudian dari Pemda, pemerintah daerah, pemerintah pusat, lalu tokoh-tokoh adat, kemudian Mhm. tokoh-tokoh muda, komunitas-komunitas juga Kak. Oke, jadi akan ramai begitu besok acaranya kami ya. Iya, Nah, sangat ramai Kak. mhm. Kapasitasnya kurang lebih 3.000 di PCH akan hadir. Oh, 3.000 orang akan menghadiri langsung peresmian besok. Nah, Kak Mei, kalau tadi Kak Iya, Mei bicara mengenai kolaborasi begitu. Nah, apa sebetulnya semangat dibangunnya Papua Youth Creative Hub ini, Kak Mei? jadi visi Papua Muda Inspiratif adalah bersatu, bersinergi, berkarya untuk membangun Indonesia dari tanah Papua. Um, ini merupakan satu apa ya, gambaran kebangkitan orang muda Papua, di mana menunjukkan bahwa semangat membangun Indonesia dari Papua itu Mhm. saat ini apa ya, sangat tinggi sekali, dan kami mau saling bahu membahu membangun. Kemudian bahwa di Papua anak muda sudah berkolaborasi, kami juga sudah maju menunjukkan bahwa kami punya kreativitas, kami punya inovasi, kemudian disambut baik oleh Bapak Presiden dengan hadirnya Papua Youth Creative Hub. Mhm. Kami ini yang juga menarik adalah kan Papua Youth Creative Hub ini akan dibangun megah begitu ya kalau aku lihat foto-fotonya gitu. Iya. Nah, nantinya ketika ini sudah beroperasi akan ada kegiatan apa saja kami nanti di sana? Banyak Kak. Jadi Papua Youth Creative Hub sendiri ada fasilitasnya, di mana ada co-working space, ada ruang pameran, ada ruang teater untuk seni dan budaya, kemudian ada ruang riset, ruang teknologi, kemudian kuliner, kesehatan. Nah, ini sebenarnya berbasis dari 5 bidang utama yang menjadi bidang utama pergerakan Papua Muda Inisiatif. Mhm. Basisnya itu Papua Muda Inspiratif kan punya 5 bidang: Mhm. pendidikan dan kesehatan, UMKM, industri kreatif, sosial budaya, kemudian yang terakhir pertanian, peternakan, Mhm. dan perikanan. Hmm,
Oke, nah kalau untuk dari 5 basis utama gitu ya, sektor-sektor utama yang nantinya akan ada turunan-turunannya itu seperti apa Kak dari 5 hal tadi yang jadi fokus itu kegiatannya? Iya, Kak. Nah, jadi kalau untuk di dalam gedungnya sendiri kan lebih kepada pelatihan ya, Kak. Mhm, Jadi dari industri kreatif, kalau yang Kakak sekarang dengar-dengar tuh kan lagu-lagu Indonesia Timur lagi hype-hype-nya tuh. mhm, Nah, itu mhm, dikembangkan oleh anak-anak di bidang industri kreatif di videografi, audiografi, kemudian fotografi, lalu pendidikan dan kesehatan ini lebih kepada penuntasan buta huruf, kemudian dan juga gizi buruk, kesehatan ibu dan anak, literasi. Lalu untuk UMKM, usaha menengah kecil masyarakat yang mhm, lagi dikembangkan jiwa entrepreneur, baik itu untuk anak muda juga orang tua yang berjiwa muda, mhm, semuanya dikembangkan jiwa entrepreneur sekaligus untuk meningkatkan nilai ekonomi, standar ekonomi masyarakat Papua. Kemudian peternakan, perikanan, dan perkebunan. Nah, di Papua kan terkenal berburu mhm, ya, Kak. Tapi sebenarnya kita juga apa namanya, hasil kebun itu juga menjadi apa namanya, penghasilan utama di dalam keluarga, sehingga mhm, penting Papua Muda Inspiratif melihat penting untuk pengembangan kapasitas sumber daya manusia di bidang perkebunan, perikanan, dan pertanian, sekaligus melihat bagaimana pasarnya kemudian dihubungkan dengan pasar. Lalu ada bidang sosial budaya, mhm, seperti yang kita tahu sosial budaya di Papua sangat kaya. Papua punya banyak hasil kerajinan tangan, tidak hanya noken, tapi juga tenun, artefak-artefak, ukiran kayu, lalu lukisan-lukisan dinding. Kemudian ada juga itu mhm. tadi udah industri kreatif, udah ya Kak, semua Iya, ya. oke Kak, berarti ini ada dari sisi kreatif, kemudian ada sosial budaya, peternakan, perkebunan, pertanian, hingga Iya, UMKM begitu, iya, dan juga heeh, berbasis teknologi, betul ya kami ya? benar. Mhm, nah kami siapa saja nantinya yang dapat menggunakan fasilitas di PYCH ini kami? Mmm, eee, PCH adalah hadiah dari Bapak Presiden untuk semua masyarakat Papua. Mhm, Tidak hanya masyarakat Papua, tapi juga bisa diakses oleh seluruh rakyat Indonesia kalau misalnya, datang ke Jayapura. mhm. Jadi untuk semua lapisan masyarakat sebenarnya, Kak. Jadi siapa saja itu bisa, Iya, menjadi bagian begitu dari Papua Youth Creative Hub ya Kak Mei ya? benar, Kak, benar. Kami sendiri ini kan sebagai anak muda asli Papua kami. Apa tanggapan kami pribadi nih dengan hadirnya Papua Youth Creative Hub? Mmm Papua Youth Creative Hub menjadi jembatan pertemuan antara pemerintah pusat dan juga anak muda Papua. Lalu kemudian pada akhirnya ada satu pusat di mana anak muda Papua bisa berkreasi di sana, bisa berinovasi, berkolaborasi bersama, menghasilkan karya. Selain daripada itu, susah untuk menemukan di Papua adanya satu tempat di mana anak muda Papua, orang muda Papua bisa dikembangkan skillnya. Nah, Papua Youth Creative Hub menjadi yang pertama di tanah Papua, Mhm, di mana orang muda Papua bisa saling berkolaborasi bersama. Kemudian tidak hanya menjadi penghubung antara pemerintah pusat dan juga anak muda Papua, tapi juga dengan pemerintah daerah dan anak muda Papua. Suara orang muda Papua yang selama ini biasanya menginginkan suaranya bisa sampai, mhm, aspirasi-aspirasi orang muda Papua bisa sampai ke telinga pemerintah, bisa melalui Papua Youth Creative Hub. Jadi secara kebijakan juga orang muda Papua bisa bersuara melalui Papua Youth Creative Hub. Jadi fungsinya banyak, Kak. itu dia fungsinya banyak sebagai, Iya. tempat menampung aspirasi begitu ya, Kak Mei? Iya, kemudian Mhm, kemudian kan nanti ada pengembangan skill, mhm, pendampingan. Nah, itu juga sekaligus memberikan lapangan pekerjaan. Jadi sebenarnya Papua Youth Creative Hub tidak hanya sebagai gedung atau sebagai simbol,
tapi dia juga adalah kehidupan di dalamnya. Mm-mm. Kami bicara mengenai kehidupan, tadi juga pekerjaan begitu ya. Tentu ini adalah mengenai sumber daya manusia. Nah, apa yang sudah disiapkan kami oleh tim Papua Muda Inspiratif ini dalam mengelola SDM dan juga memperkuat jejaring di nasional maupun skala internasional begitu? Baik, Kak. Jadi sebelum peresmian Papua Youth Creative Hub, penantiannya kan selama 3 tahun setelah Bapak Presiden mengiyakan akan memberikan satu pusat inkubasi bisnis dan kreativitas anak muda Papua. Awalnya Papua Muda Inspiratif berdiri diaspirasikan oleh 23 orang anak muda Papua. Kemudian sampai saat ini dia sudah berkembang menjadi 12.400-an lebih orang muda Papua sebagai anggota dari Papua Muda Inspiratif. Selama 3 tahun perjalanan Papua Muda Inspiratif telah dilakukan berbagai macam kegiatan pengembangan kapasitas orang muda Papua, baik itu dari sisi 5 bidang yang tadi saya sebutkan, kemudian kita hubungkan dengan pasar. Jadi dari hulu ke hilirnya itu didesain, diplan sehingga masyarakat bisa tersentuh dengan pasar, hasil karyanya juga bisa tersentuh dengan pasar, kemudian ketertinggalannya bisa kita bantu bersama sehingga bisa pengetahuan bisa sama dengan yang ada di luar Papua. Untuk secara skala internasional sendiri, Papua Muda Inspiratif mengembangkan teman-teman muda Papua di bidang pertanian. Kemarin terakhir kita bawa kopi sampai ke Basen, Pak. Wow. Oke, jadi nggak cuma nasional begitu Kak Mei ya, tapi juga skalanya internasional dan juga yang paling penting tadi Benar, Kak itu dari hulu sampai ke hilirnya gitu ya. Nah, Benar. Kak Mei sejauh ini seperti apa Kak Mei respon dari anak-anak muda Papua dengan hadirnya PYCH dan juga tadi acara-acara yang sudah memang dari sebelumnya sudah berlangsung begitu? Benar, Kak. Antusiasmenya sangat tinggi ya, Kak. Sangat positif sekali, juga sangat mengharukan. Apalagi kemarin terakhir baru diadakan Karnaval Papua Youth Creative Hub menyambut kedatangan Presiden. Nah, pada saat pagelaran Karnaval itu kan ditampilkanlah hasil karya anak muda Papua di bidang fashion gitu, Kak. Mereka mendesain baju-baju tradisional. Nah, itu menangis semua. Karena pada akhirnya ada satu pusat yang dimana menampung anak-anak muda Papua bisa berkreasi di sana. Ini jadi satu dari sekian banyak contoh yang menunjukkan rasa syukur orang muda Papua bahwa kami akhirnya punya satu tempat, punya satu wadah di mana kita bisa sama-sama berkreasi bersama. Iya, kami penuh syukur, penuh haru dan juga penuh semangat begitu ya menyambut PYCH ini diresmikan. Nah, kami apa target dan juga harapannya nih dengan hadirnya Papua Youth Creative Hub ini yang besok akan diresmikan langsung oleh Presiden Joko Widodo? Harapannya melalui hadirnya Papua Youth Creative Hub, anak muda Papua semakin giat lagi berkolaborasi untuk mengembangkan daerah, kemudian berdampak tidak hanya untuk beberapa orang saja, tapi untuk seluruh lapisan masyarakat yang ada di tanah Papua, kemudian bisa berkontribusi untuk membangun tanah Papua, sekaligus bisa menyebar sampai ke seluruh Indonesia. Amin. Terima kasih banyak co-founder Papua Muda Inspiratif sekaligus sekjen dari Papua Muda Inspiratif, Friana Patri Melani Osok. Kak Mei, terima kasih sudah bergabung dengan Morning Traffic pagi ini. Semoga lancar acaranya besok dan juga salam sehat dan sukses selalu untuk teman-teman semua di Papua.